Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Pramrita Mahendra, NIM 23223311, mahasiswa S2 Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Video ini merupakan tugas besar dari mata kuliah EL 5067 Teknologi Peralatan Tegangan Tinggi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Suwarno MT. Dan video ini akan membahas teknologi transformator tegangan tinggi. Baik, ini merupakan outline dari video hari ini. Video ini akan membahas prinsip dasar transformator, lalu konsep transformator ideal, dilanjutkan dengan klasifikasi transformator berdasarkan posisi pada sistem, lalu juga akan membahas secara detail bagian-bagian dari transformator, lalu penuaan dan umur transformator, dan metode diagnosis transformator itu sendiri. Baik, kita mulai dengan prinsip dasar transformator. Kita tahu bahwa transformator adalah perangkat listrik atau alat listrik yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik, khususnya pada transmisi dan distribusi daya listrik. Lalu transformator tegangan tinggi bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu transfer energi listrik antara dua kumparan melalui medan magnet. Jadi kalau kita lihat di bawah, itu ada ilustrasi dari bagaimana transformator bekerja. Di sebelah sini ada step down dan step up. Yang membedakan adalah rasio dari kumparan, winding atau coil dari kumparan itu sendiri, jumlah kumparannya. Dan di sebelah kiri, dari persamaan berikut kita bisa mengerti bahwa tegangan yang dihasilkan di kumparan sekunder itu berbanding lurus dengan rasio jumlah kumparan itu sendiri. Jadi jika kumparan di primer lebih banyak dibandingkan sekunder, maka transformator akan menjadi transformator step down, begitu juga dengan sebaliknya. Dan mengikuti hukum konservasi energi, jadi dengan naiknya, jika tegangan yang dihasilkan itu naik oleh transformator, maka arusnya pun akan turun gitu. Lalu ini merupakan konsep transformator ideal. Jadi idealnya transformator itu semua fluksi yang dihasilkan di belitan primer ya, dan masuk ke belitan sekunder. Jadi tidak ada yang bocor sama sekali. Lalu tidak ada rugi-rugi inti, tidak ada power losses, permeability atau permeabilitasnya itu tak hingga, konduktivitasnya tak hingga, dan resistansi belitannya nol. Tentu konsep transformator ideal ini tidak ada ya di nyata gitu, atau belum ditemukan setidaknya gitu di dunia nyata. Namun ketika mendesain transformator, ini adalah hal-hal yang ingin dicapai gitu. Nah, transformator itu sendiri pun banyak ya dalam satu sistem gitu. Dan peletakannya itu ada di mana-mana dalam sistem. Dari mulai pembangkitan pun untuk disambungkan atau diteruskan ke transmisi itu menggunakan transpo pada daerah pembangkitan. Contohnya dari 11 kV step up ke 500 kV. Lalu antar transmisi pun digunakan trafo, khususnya pada substation ya. Jadi dia interconnecting dua kabel. Lalu dari transmisi menuju distribusi pun menggunakan trafo step down, contohnya dari 150 ke 20. Dan di sistem distribusi itu sendiri pun nanti akan banyak menggunakan trafo-trafo step down dari 20 contohnya ke 220 agar bisa digunakan oleh masyarakat. Lalu yang terakhir ada yang agak modern ya, trafo inverter. Ini muncul dikarenakan demand yang tinggi pada HVDC di zaman sekarang dan akan terus dikembangkan. Jadi itu klasifikasi berdasarkan sistem. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian dari transformator. Transformator sendiri merupakan peralatan yang cukup kompleks ya. Di sini untuk secara intinya, yang pentingnya itu sebenarnya transformator itu dibentuk oleh inti dan belitan seperti ilustrasi yang di awal tadi. Namun tentu akan ada aksesoris-aksesoris yang
dipergunakan dalam alat ini seperti tangki, bushing, OLTC, konservator tank, cooling system, isolasi dan monitoring dan sistem proteksi yang akan dijelaskan setelah ini secara detail ya. Kita mulai dari inti transformator. Inti ini merupakan satu dari dua bagian utama dari transformator yang tugasnya itu menyalurkan flux magnetik antar belitan dan primer dan sekunder dan sekaligus sebagai tempat wadah dari si winding itu sendiri. Karakteristik dari inti adalah memiliki permeabilitas magnetik tinggi untuk efisiensi maksimal karena inti ini akan dimagnetisasi nantinya. Lalu dibuat dalam bentuk laminasi untuk mengurangi arus-arus eddy. Jadi nanti secara manufaktur itu tidak bongkahan ya si intinya itu, tapi terdiri dari laminasi material yang sudah dibuat tipis-tipis lalu digabungkan. Dan selanjutnya dirancang untuk mengurangi histeresis magnetik. Jadi karakteristik ini tuh intinya adalah untuk mengurangi rugi-rugi atau losses dan memaksimalkan efisiensi dari inti itu sendiri. Material yang biasa digunakan adalah baja silikon atau silikon steel yang berlapis untuk mengurangi rugi-rugi magnetik. Lalu bagian utama yang kedua adalah belitan atau winding. Winding ini fungsinya untuk mengubah tegangan dari satu level ke level lainnya, baik itu step up berarti naik atau step down yaitu turun. Karakteristiknya adalah dibagi menjadi belitan primer dan sekunder ya. Jadi masukan dan keluaran. Lalu yang kedua adalah tahan terhadap arus listrik tinggi dan panas. Hal ini berhubungan erat dengan efisiensi, lalu didesain untuk efisiensi dan minim rugi-rugi tembaga. Material yang dipakai layaknya konduktor ya, biasanya menggunakan tembaga dan aluminium, tergantung dari spesifikasi yang diinginkan dari klien ya nantinya. Tapi kalau dari secara desain biasanya yang digunakan dua ini. Lalu kita ke aksesoris yang pertama yaitu bushing. Bushing ini untuk menghubungkan belitan transformator ke sistem eksternal gitu. Jadi ini adalah jembatan dari bagian dalam trafo dan bagian luarnya. Karakteristiknya adalah tahan terhadap tegangan tinggi yang merupakan keharusan ya. Lalu hidrofobik untuk menghindari kebocoran arus listrik. Jadi mirip dengan isolator. Material yang biasa digunakan adalah porselen atau resin epoksi untuk isolasi tergantung spesifikasi lagi, dan juga konduktor tembaga karena di dalam bushing ini akan konduktornya di dalam ya, dan nanti juga ada minyak isolasinya juga dalam bushingnya segala macam. Jadi kalau ingin membahas bushing secara individu juga sebenarnya bisa jadi satu video lagi gitu karena banyak bisa dibahas gitu. Tapi intinya adalah menghubungkan atau sebagai jembatan dari transfo sistem yang internal ke eksternal gitu. Lalu tangki merupakan wadahnya dari trafo ini sendiri. Jadi bagian paling luarnya untuk menampung inti trafo, belitan, dan minyak isolasi yang nanti akan ada di dalam tangkinya atau tank ya. Dan juga melindungi dari kerusakan eksternal gitu. Karakteristiknya yang penting adalah harus kuat dan tahan terhadap tekanan minyak isolasi dan didesain kedap udara. Material yang biasa dipakai adalah karbon steel dan harus tahan lapisan anti karat, terutama untuk trafo-trafo yang diletakkan di outdoor. Lalu selanjutnya ada on-load tape changer yang berfungsi untuk mengatur tegangan keluaran dari trafo tanpa mematikan beban, tanpa memutus trafonya dari beban, dan karakteristiknya adalah memiliki kontak bergerak yang memungkinkan perubahan jumlah lilitan pada belitan transformator. Lalu tahan terhadap lonjakan arus. Materialnya terbagi menjadi dua, kontaknya sendiri itu menggunakan tembaga berlapis atau paduan logam, dan rumah atau casing dari OLTC ini menggunakan baja atau material isolasi. Nah, kita lanjut membahas isolasi. Isolasi di trafo itu terbagi menjadi dua, ada yang solid, ada yang liquid. Dan yang liquid itu atau yang cair itu menggunakan minyak, dan yang solid itu menggunakan kertas. Fungsinya untuk memberikan isolasi antar belitan dan inti serta menyerap panas untuk didinginkan. Yang pertama adalah minyak isolasi. Minyak isolasi itu memiliki karakteristik memiliki titik nyala tinggi,
Lalu stabil terhadap oksidasi karena dia akan kan si intinya itu kan nanti direndam di minyak itu ya di dalam tangki gitu. Jadi perlu stabil. Lalu untuk kertas isolasi itu perlu tahan terhadap panas dan degradasi listrik. Karena kertas ini nanti akan seperti gambar yang kanan bawah itu dia akan melapisi winding-winding yang ada di dalam trafo. Dan material yang biasa digunakan untuk minyak isolasi sebenarnya banyak, terdiri dari minyak mineral, minyak sintetis, lalu ada minyak-minyak yang sedang diteliti juga. Jadi semakin banyak jenis-jenis minyak yang akan terus berkembang. Dan untuk kertas isolasi biasanya menggunakan kertas kerap berkualitas tinggi. Jadi sangat penting isolasi dalam trafo ini karena perannya itu langsung berhubungan langsung dengan si winding dan si terutama windingnya itu sendiri gitu dan uh, berhubungan langsung dengan kinerja dari trafo. Lalu ada konservator tank yang menyediakan ruang untuk ekspansi minyak isolasi akibat perubahan suhu dan lokasinya biasanya ada di atas trafo. Jadi ini untuk mencegah overheating dari trafo. Karakteristiknya adalah memiliki oil level indikator untuk memantau tingkat minyak dan dilengkapi dengan kantong udara airbag atau yang seperti lihat di sebelah kanan ada breather namanya. Jadi untuk supaya si panas itu bisa keluar dan konservator ini untuk tempat supaya si minyak itu kalau misalkan panas dia akan ke atas itu. Material yang biasa dipakai adalah baja karbon dan baja tahan karat karena lokasinya ada di luar trafo. Lalu sistem pendinginan ini merupakan aksesoris penting juga, terutama pada trafo-trafo bertegangan tinggi dengan kapasitas tinggi yang tujuannya untuk mendinginkan minyak isolasi atau komponen transformator untuk menjaga suhu. Transformator seperti bisa kita lihat di gambar sebelah kiri, ada kipas yang memang dipasang di luar ya, dan juga bentuk sirip-sirip pada samping trafo itu merupakan sistem pendinginan juga. Sistem pendinginan dan monitoring dan sistem proteksi. Monitoring dan sistem proteksi berfungsi untuk mengawasi kondisi operasional transformator dan melindungi dari kerusakan akibat gangguan. Seperti gambar yang bisa kita lihat, ada relay yang diletakkan pada transformator dan di gambar di tengah itu adalah indikator suhu dari transformator itu sendiri. Jadi kita bisa lihat gitu dari luar. Dan yang paling kanan adalah indikator dari level minyak gitu. Jadi kalau misalkan si warna merahnya turun, berarti minyaknya tekanan itu turun dan perlu diperbaiki gitu. Jadi ini merupakan aksesoris yang mempermudah teknisi atau engineer untuk memonitor dan memproteksi transformator. Nah, penuaan dan umur transformator itu dipengaruhi oleh beberapa hal yang bisa kita lihat di sebelah kiri itu stres pada transformator itu bisa dibagi menjadi 4, yaitu thermal atau panas yang dihasilkan oleh belitan, inti, isolasi, dan leakage magnetic flux. Lalu ada stres elektrikal yang sudah jelas ya, karena peralatan listrik jadi pasti ada stres elektrikal. Oleh sebab itu transformator itu biasanya tidak digunakan pada kapasitas penuh. Jadi mungkin hanya 80% untuk menjaga penuaan dari transformator. Lalu ambien ini akan sangat berpengaruh jika transformator diletakkan di outdoor dan mechanical terutama pada fan dan pump dan dengungan saat inti sedang di-energize. Lalu ada penuaan seperti oksidasi, hidrolisis, dan pirolisis yang pada kertas yang dipengaruhi oleh suhu dan byproduct yang bisa ditemukan seiring penuaan transformator seperti CO, baik CO maupun CO2, lalu ada furan yang dihasilkan oleh kertas, dan air yang bisa ditemukan di transformator jika sudah berumur. Dan metode diagnosis yang bisa dilakukan pada transformator itu dibagi menjadi 2. Yang paling umum ya, yaitu dissolved gas analysis, di mana DGA adalah teknik untuk menganalisis gas-gas yang terlarut pada minyak isolasi. Tujuannya untuk mendeteksi adanya kerusakan dini. Dan gas yang dianalisis ada 5, yaitu hidrogen, metana, etilena, asetilena, dan karbon monoksida. Jadi ini pada minyak trafo dan satu lagi ada SFRA atau Sweep Frequency Response Analysis. SFRA adalah teknik diagnosis yang mengukur respon frekuensi transformator. Tujuannya untuk mengidentifikasi kerusakan struktural, jadi lebih mekanikal ya, seperti pergeseran belitan, kerusakan inti, gangguan koneksi listrik internal, dan kerusakan akibat hubungan singkat mekanis. Prinsip kerjanya itu mengirimkan sinyal listrik
dengan berbagai frekuensi, gitu. Contohnya dari 20 Hz hingga 2 MHz, dan mengukur respon frekuensi yang dipantulkan. Jadi kalau misalkan yang satu itu isolasinya lebih ke minyaknya, si GDGA, sedangkan SFRA itu lebih fokus terhadap mekanikal gitu. Nah, itu adalah video yang atau presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai teknologi transformator tegangan tinggi. Terima kasih.